Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome to my YouTube channel Nunifat. Pada video kali ini saya akan membahas tentang fisiologi kebuntingan pada sapi. Sebelumnya untuk anak-anak sekalian yang sedang menyaksikan, semoga selalu diberikan kesehatan sehingga dapat terus beraktivitas dan dapat menyaksikan video atau materi ini hingga selesai. Jadi kita lanjut saja. Dimulai dari pendahuluan, di mana masa kebuntingan sapi itu sekitar 283 hari dan umur kebuntingannya itu selama 9 bulan dan juga terbagi menjadi 3 trimester. Di antaranya ada trimester 1 dimulai dari bulan pertama hingga bulan ketiga kelahiran kebuntingan. Kemudian trimester kedua dilanjutkan dari bulan keempat hingga bulan keenam kebuntingan, dan trimester ketiga dilanjutkan dari bulan ketujuh hingga bulan ke-9 kebuntingan. Nah, ini ada gambar daripada sapi yang sedang bunting di mana dia memasuki trimester ketiga. Nah, kebuntingan trimester pertama itu di mana dia itu rawan kematian fetus atau terjadinya keguguran. Makanya perlu dilakukan deteksi kebuntingan secara tepat dan secara dini ya. Nah, kemudian masuk pada embryogenesis, di mana embryogenesis itu merupakan proses pembentukan embrio. Nah, dimulai dari hari pertama terjadi fertilisasi dan di mana zigot mulai terbentuk di ovidan. Kemudian hari kedua terjadi pembelahan awal di mana 8 sel mulai terbentuk dan terjadi aktivasi genom embrionik. Kemudian hari ketiga hingga keempat embrio ini sudah memasuki uterus atau rahim. Dan hari kelima keenam terjadi pembelahan 18 hingga ke 32 sel, dan dimana sebelumnya terjadi pembelahan awal yang dimulai dari 8 sel, kemudian terbentuk 18 sel hingga 32 sel, dan 32 sel ini disebut dengan morula. Kemudian hari ke-7-8 terjadi pembentukan blastosel dan diferensiasi sel embrionik. Nah, kemudian hari 9-10 terjadi pembesaran dan penetasan blastosit dari set P. Kemudian hari ke-11 dan 15 terjadi elongasi blastosit. Hari 14 hingga 19 terjadi maternal recognition of pregnancy. Dan hari 21 terbentuklah karankula dan kotiledon. Dan hari ke-42 jadi proses implantasi ini sudah selesai. Jadi begitulah proses embryogenesis dimulai dari hari 0 hingga hari 42. Kemudian kita masuk pada organogenesis, di mana organogenesis itu merupakan proses terbentuknya organ fetus di dalam rahim atau di dalam uterus. Di mana terbagi menjadi 3, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Ektoderm itu di mana terbentuk bulu saraf, sel saraf, mata, telinga, atau bagian epidermis lainnya. Kemudian mesoderm itu terbentuk skeleton dan otot skeletal, tulang kepala, tulang rahang, sistem urogenital, sirkulatori, rongga, dan sekat dada. Kemudian yang terakhir endoderm, di mana sudah terbentuk saluran digestif, sistem peredaran darah, organ paru, organ liver, vesika urin, dan germ cell. Kemudian selanjutnya kita masuk pada first trimester atau trimester pertama, di mana trimester pertama itu dimulai dari bulan pertama hingga bulan ketiga kebuntingan. Nah, di sini terjadilah pondasi kehidupan. Kemudian dimulai hari ke-21 fetus, jantung fetus mulai berdenyut, kemudian sirkulasi darahnya mulai bekerja atau berlangsung. Kemudian hari 45 hingga ke-60 pertumbuhan organ genital sudah mulai terbentuk. Kemudian hari ke-90 folikel rambut sudah terbentuk. Begitu pula dengan os sternum atau tulang sternum, os falang atau tulang falang, dan tulang koksigel atau tulang yang berada di bagian ekor.
Kemudian kita masuk pada label, di mana di sini ada mulai dari umur 3 minggu, kemudian ada taksiran panjang dan ciri anatominya. Jadi dari mulai umur 3 minggu, taksiran panjangnya itu sudah sekitar 1,3 dengan ciri anatomi diameter amnion sudah sekitar 1,9 cm. Kemudian masuk pada minggu kelima dengan taksiran panjang 1,3 sama dengan ciri anatomi sudah mulai bertambah sekitar diameter amnion 3,2 cm. Kemudian masuk pada minggu ke-6, taksiran panjang 3,2, diameter amnion sudah mulai agak lonjong, jadi sekitar 5,1 cm. Masuk pada minggu ke-7, taksiran panjangnya 4,5 dan ciri anatomi fetus itu sudah sebesar tikus kecil. Jadi pada minggu ke-7 ya, fetus sudah sebesar tikus kecil. Kemudian pada minggu ke-8, taksiran panjangnya itu sudah 5,7 dan kelopak matanya masih tertutup, belum terbuka. Kemudian pada minggu ke-9, taksiran panjang 7,6 dengan diameter amnion agak lonjong 10,2 cm. Pada minggu ke-10 hingga minggu ke-12, taksiran panjang mulai dari 9,6 hingga 14 terjadi pembentukan skeleton. Dan pada minggu ketiga atau akhir trimester pertama atau bulan ketiga, taksiran panjang 19,1 dan fetus itu sudah seperti tikus besar. Ya, seperti itu ya perjalanan dari trimester pertama, bulan pertama hingga bulan ketiga kebentingan. Kemudian deteksi kebentingan dini dan tepat harus dilakukan oleh orang profesional yang dimana bisa mengurangi efisiensi reproduksi dan bisa menentukan shorted calving internal sehingga dapat menentukan kapan waktu kelahiran dan kita dapat menentukan manajemen change atau perubahan manajemen yang bisa kita lakukan sewaktu-waktu pada saat sapi yang sedang bunting ini terjadi sesuatu atau terpapar gangguan reproduksi. Jadi kita harus menyiapkan segalanya ya pada sapi yang sedang bunting. Yang pertama yang kita lakukan dalam menentukan atau deteksi kebuntingan dengan tepat yaitu palpasi perektal. Nah, palpasi perektal ini mungkin kalian sering saksikan di lapangan yang biasa dilakukan oleh para bapak atau ibu inseminator di kabupaten atau di dinas peternakan. Karena palpasi perektal ini yang tertua dan banyak dilakukan dan mulai bisa dilakukan pada hari ke-30 kebuntingan. Kemudian yang kedua yang bisa dilakukan yaitu USG transrektal. Jadi USG ini bisa mulai dilakukan pada hari ke-21 hingga ke-28 setelah kawin. Dan keuntungan dari USG ini memberikan informasi lebih jelas. Nah, pada gambar ini saya sedang melakukan USG pada ternak betina. Kemudian lanjut pada second trimester atau trimester kedua di mana dilanjutkan pada bulan ke-4 hingga bulan ke-6 kebuntingan. Nah, di sini pada bulan ke-3 hingga bulan ke-5 bulan kebuntingan di mana umur kebuntingan terjadi perkembangan uterus mengarah ke anterior yang diawali dengan mulai turun ke rongga perut atau abdominal cavity. Jadi pada saat bulan ke-5 kebuntingan, nah uterus itu sudah mulai turun ke rongga perut. Nah, kemudian lanjut pada bulan ke-4 hingga bulan ke-5 kebuntingan hingga bulan ke-6 kebuntingan atau akhir trimester kedua, uterus telah mencapai dasar perut. Jadi dia sudah mencapai dasar perut sehingga pada kondisi ini ketika dilakukan palpasi rektal itu sulit diraba uterusnya karena dia sudah mencapai dasar perut dan hanya yang bisa diraba itu yaitu serviks dan kemudian rongga panggul. Jadi pada saat memasuki akhir trimester kedua atau bulan ke-6 kebuntingan, pada saat palpasi rektal
itu uterus sudah sulit diraba. Jadi yang bisa diraba pada saat itu adalah rongga panggul. Nah, ini adalah indikasi-indikasi kebuntingan pada ternak sapi ataupun kerbau secara pemeriksaan rektal. Jadi pada saat palpasi korna uteri yang berisi plasenta mulai dari hari ke-30 hingga 90 hari kebuntingan. Kemudian palpasi secara halus dan penuh dengan hati-hati terhadap kantong amnion. Jadi kita harus hati-hati pada saat melakukan palpasi rektal ketika menyentuh kantong amnion, apalagi pada umur kebuntingan muda, yaitu pada umur kebuntingan trimester pertama, sekitar umur 20 hingga 45 hari. Karena kalau misalnya tangan kita bergerak sedikit saja, itu bisa menyebabkan infeksi ataukah keguguran pada janin atau pada sapi yang sedang bunting trimester pertama. Kemudian selaput fetal Korean allantoic pada penjepitan secara luas dan terhadap uterus di antara ibu jari dan jari telunjuk pada kebuntingan muda 40-90 hari. Kemudian dilakukan perabaan dan pemantulan kembali fetus di dalam uterus yang membesar yang berisi selaput fetus dan cairan plasenta. Dan juga dilakukan perabaan plasenta dan palpasi arteri uteri media yang besar, kemudian berinding tipis dan berdesir atau disebut dengan fremitus. Jadi itu tadi indikasi-indikasi kebuntingan yang dilakukan secara pemeriksaan rektal. Nah, kemudian kita masuk pada fetal membran slip. Jadi fetal membran slip ini di mana selaput fetal atau Korean allantoic di uterus menyelip saat diberi penyempitan dengan ibu jari dan telunjuk yang biasa disebut dengan fetal membran slip, kemudian dapat dirasakan pada 35 hingga 90 hari kebuntingan. Nah, jadi fetal membran slip ini membuktikan adanya selaput fetal dan ditunjukkan dengan pemeriksaan dengan cara meraba korna uteri dengan ibu jari dan telunjuk kita. Fetal membran slip ini juga disebut dengan pembuktian ya, adanya selaput fetal atau dengan adanya selubung fetus. Kemudian lanjut flamitus. Nah, flamitus ini mulai dapat dirasakan pada trimester kedua atau pada umur 4 bulan kebuntingan, di mana arteri media semakin bertambah usia kebuntingan, maka akan semakin kuat dan denyutan juga berubah menjadi desiran atau yang disebut dengan fremitus. Kemudian pasukan utama darah untuk uterus sapi bunting juga sudah mulai makin bertambah dan akan lebih mudah dipalpasi pada usia kebuntingan 80 sampai 90 hari. Nah, kemudian fetal balotemen. Nah, fetal balotemen ini di mana fetus dapat teraba dengan palpasi pada saat amnion mulai berkurang. Jadi sekitar umur 65 sampai 70 hari atau untuk induk yang berukuran besar. Namun pada induk sapi berukuran besar ini kadang fetus teraba selama pertengahan kebuntingan. Jadi 4,5 hingga 6,5 bulan. Dan fetus lebih banyak teraba selama kebuntingan dini pada umur kebuntingan 2 sampai 4 bulan. Jadi fetus sudah bisa teraba pada saat umur 4,5 hingga 6 bulan kebuntingan atau akhir trimester kedua. Kemudian kita memasuki pada trimester atau trimester ketiga, di mana kita memasuki bulan ke-7 hingga bulan ke-9 kebuntingan. Nah, pada trimester ketiga ini, di mana pada ilmu kebidanan atau obstetrik mengatakan sebagai satu bagian dari 3 bagian 3 bulan pada saat bunting. Kemudian pada setiap trimester terjadi fase perbentukan fetus. Pada trimester 3, hari yang dimasukkan itu adalah di antara hari ke-180 hingga
ke hari ke-270. Nah, pada trimester ini juga fetus akan melalui perkembangan dan juga pertumbuhan yang lebih cepat sehingga 75% berat fetus secara keseluruhan akan didapatkan pada saat trimester ketiga ini. Dan juga pada trimester ketiga ini pada saat dilakukan palpasi rektal, maka mulai teraba mulai dari kepalanya, kaki depannya seperti itu. Selain itu juga pada trimester ini induk akan lebih membutuhkan energi dari trimester sebelumnya. Jadi pada trimester ketiga ini induk tentunya lebih banyak membutuhkan pakan daripada umur kebuntingan trimester kedua atau trimester pertama. Nah, kemudian juga 30% dari indukan ini digunakan untuk energi dari indukan ini digunakan untuk menyokong pertumbuhan atau perkembangan fetus sehingga fetus akan bertumbuh sehingga 75% lebih cepat. Nah, ini dia perubahan-perubahan yang mungkin terjadi pada trimester ketiga, di mana pada trimester ini perubahan dari trimester kedua menuju ketiga dapat dilakukan secara palpasi rektal. Tentunya ya karena pada trimester ketiga ini sudah mulai bisa teraba mulai dari kepala hingga kaki depan. Adapun perubahan yang dapat dipalpasikan yaitu pada hari ke-180 fetus dalam uterus dapat diraba pada ruang abdomennya, kemudian fremitus uterin media yang berdasar kuat dan plasentum makin besar hingga bertumbuh 4-5 cm. Kemudian lanjut pada hari ke-210 fremitus arteri uteri media berdasar semakin kuat, plasentum semakin besar, bertambah lagi 5 sampai 7 cm dan fetus sudah bereaksi sentuhan atau refleks. Jadi fetus tersebut sudah mulai merasakan sentuhan kita ketika kita melakukan palpasi rektal dan diameter cervix juga semakin membesar. Pada hari ke-240 fremitus arteri uteri media juga berdasar lebih kuat lagi dari sebelumnya di mana plasentum yang teraba membesar dari 6 sampai 9 cm dan fetus sudah mengarah ke jalan kelahiran. Jadi tentunya dengan serviks yang semakin membesar itu mengantarkan fetus untuk mengarah ke jalan atau jalur kelahiran. Dan pada hari ke-270 fetus sudah masuk ke jalur kelahiran atau sudah masuk ke bagian vagina. Nah, ini dia ada beberapa manajemen trimester ketiga yang harus kita lakukan ketika kita memiliki sapi yang sedang bunting. Jadi, tentunya yang pertama itu ada nutrisi. Nah, nutrisi dari induk ini sangat penting. Jadi, harus dipastikan induk dapat mencapai BCS 5 saat calving, karena sapi yang calving pada BCS kurang dari 4 itu memiliki pregnancy rate yang rendah 9-29%. Jadi, ketika sapi bunting kemudian dia memiliki berat di bawah BCS 4, sekitar BCS 1 atau 2 atau 3, jadi itu kemungkinan akan mengalami kesulitan saat melahirkan. Kemudian nutrisi yang diperlukan tentunya yang harus diperhatikan yaitu protein, energi, mineral, dan juga vitamin. Jadi pada saat sapi bunting trimester ketiga ini tidak apa-apa dilakukan injeksi vitamin pada saat sudah memasuki akhir dari kebuntingan. Itu berfungsi untuk memberikan energi ataukah memberikan kekuatan pada uterus sehingga dia dapat melaksanakan atau melakukan kelahiran pada akhir kebuntingan. Kemudian peningkatan energi yang dibutuhkan adalah 25% lebih banyak dan protein 10% dari saat trimester kedua. Jadi dia lebih banyak lagi membutuhkan energi berupa protein dari trimester sebelumnya. Dan juga dapat disarankan dalam 90 hari sebelum partus. Jadi sebelum kelahiran, waktu kelahiran, sapi bunting ini haruslah minimal untuk dapat meningkatkan berat badannya 45 kilo. Jadi pada saat sebelum partus itu 90 hari sebelum partus, jadi di saat itulah sapi tersebut harus diberikan pakan sebanyak-banyaknya. Kemudian selain dari segi nutrisi,
cuaca juga perlu diperhitungkan dalam manajemen sapi yang berada di trimester terakhir ini. Tentunya ya, karena untuk sapi yang berada di trimester ketiga ini, kondisi cuaca, kondisi kandang itu sangat perlu diperhatikan. Jadi kalau misalnya pada siang hari saat matahari terik, mulai dari jam 8 pagi hingga jam 10 pagi itu sudah bisa dikeluarkan. Namun ketika pada saat matahari sedang terik-teriknya sekitar jam 12 siang hingga jam 4 atau jam 3 sore itu harus dimasukkan lagi ke kandang. Nah, itu dia. Kemudian pada saat sore itu boleh dikeluarkan lagi kalau misalnya tidak ada hujan, dan pada malam hari itu dikembalikan lagi ke kandang. Jadi itu manajemen yang sangat baik ya dilakukan ketika memasuki kebuntingan trimester ketiga. Nah, itu juga untuk mempermudah nanti pada saat kelahiran. Jadi kita perlu melatih atau memberikan exercise berupa latihan ke sapi indukan yang sedang berada di trimester 3. Kemudian cara untuk meningkatkan BCS pada trimester terakhir adalah dengan menggunakan kualitas pakan yang baik. Nah, ini bisa kita berikan campuran pakan berupa dedak atau mineral juga bisa. Kemudian jika memiliki masalah seperti pakan yang hanya didapatkan kurang berkualitas, maka dapat diberikan suplementasi protein. Nah, jadi kalau misalnya pakannya yang didapatkan itu agak kurang atau hijauan yang didapatkan di lapangan itu kurang, jadi bisa diberikan berupa vitamin atau protein. Jadi seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan dari kebuntingan atau fisiologi kebuntingan pada sapi, yang dimana dimulai dari trimester 1, trimester kedua, trimester ketiga. Baik, untuk selanjutnya kita bisa lakukan diskusi pada pertemuan Zoom. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini. Selamat belajar. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.